Tapi kalau akalnya modelnya seperti apapun, tapi yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW, maka dia kategori orang yang al-ajiz, orang yang lemah akalnya, orang yang bodoh. Wa amila lima ba'dal maut, dan kalau beramal yang difikirkan adalah kesuksesan setelah kematian. Mana yang sering dilakukan kita ini? Meneliti kekurangan kita atau meneliti kekurangan orang lain? Itu cepat jawabnya. Memang pelaku tuh kalau ngaku hebat tuh. Dari pagi sampai isya cek sholawat saya berapa kali, cek istighfar saya berapa kali, cek ngucap kalimat tahlil berapa kali, cek cari ilmu berapa kali, cek buka WhatsApp berapa kali, cek ngebet mushaf berapa kali. Ini kalau kita cek terus diri kita, maka semakin hari tambah jelek atau tambah bagus? Beramal untuk kehidupan setelah wafat, yaitu cuman niatnya saja diperbaiki, selesai. Makan sama-sama makan, betul ya? Tidur sama-sama tidur, kerja sama-sama kerja. Kalau niatnya beda, pahalanya juga beda. Tapi orang yang lemah adalah man adba'a nafsahu hawaha. Orang yang keinginan nafsu dan egonya dituruti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wahbihi wa ma wala amma ba'du. Sahabat suara dakwah muslimin muslimat rahimahullah yang semoga Allah muliakan di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa diberikan umur panjang untuk belajar pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan umur panjang dalam kesempatan ini merupakan amal soleh sehingga kita bisa bertawasul dengan amal soleh tersebut. Berharap Allah jadikan hari yang akan datang dalam kehidupan kita yang lebih baik dibandingkan hari ini. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar dengan judul Cerdas Menjadi Diri Lebih Baik sebagai Bekal Menuju Akhirat, yang disampaikan oleh Habib Novel Al-Aidrus. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak dalam kajian berikut ini. Dari Syaddad bin Aus, bahwasannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyis, orang yang cerdas. Nah, jenengan pengen jadi orang cerdas atau orang bodoh? Pengen jadi orang cerdas atau orang bodoh? Pengennya jadi orang cerdas. Ternyata definisi orang cerdas menurut Nabi Muhammad SAW bukan orang yang EQ-nya 200, bukan yang EQ-nya tinggi, bukan yang kalau sekolah dapat juara 1 terus, bukan itu orang cerdas. Jadi cerdas ini bukan ukuran akalnya, bukan, tapi bagaimana dia menggunakan akalnya itu. Bagaimana dia memanfaatkan akalnya itu. Seberapapun kualitas akalnya, kalau pemanfaatannya itu sesuai dengan apa yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW, maka dia orang yang cerdas. Tapi kalau akalnya modelnya seperti apapun, tapi yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW, maka dia kategori orang yang al-ajiz, orang yang lemah akalnya, orang yang bodoh. Nah, kita pengen jadi orang cerdas atau orang bodoh? Ayo jawab yang jelas gitu loh. Ini mulai rodok apa namanya, mentalnya seperti nggak berani ngomong cerdas itu kenapa ini? Pengen jadi orang cerdas atau orang bodoh? Cerdas. Amin Allahumma amin. Nih definisi orang cerdas.
Nabi Muhammad SAW itu dikenal punya kalimat jawami'ul kalim. Baginda Muhammad SAW kalau ngomong kalimatnya itu singkat, maknanya padat, alias tidak bertele-tele. Kalau ngomong tidak bertele-tele. Jadi singkat, maknanya padat, tepat sasaran. Jadi kalau Kanjeng Nabi SAW itu mendefinisikan orang cerdas, enggak ngomong A sampai Z, enggak. Cukup satu kalimat, dah cerdas betul. Dan itu menunjukkan betapa cerdasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-kayyisu man dana nafsahu. Yang namanya orang cerdas adalah orang yang dia selalu meneliti dirinya. Nah, coba Bu, kapan terakhir kali ibu meneliti kekurangan ibu? Diam semua. Berarti ibu-ibu orang cerdas. Al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu hobinya meneliti dirinya. Kekurangannya dicek, kelemahannya dicek. Wa amila lima ba'dal maut. Dan kalau beramal yang difikirkan adalah kesuksesan setelah kematian. Perbuatannya ini untuk nanti setelah wafat, agar sukses di alam barzah, agar sukses di alam mahsyar, agar sukses sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatannya, amalnya yang dipikirkan amalan yang seperti itu. Baik dia urusan dunia, dunianya untuk akhiratnya. Dia urusan akhirat, akhiratnya untuk akhiratnya. Karena ada orang yang urusan dunia, dunianya celaka akhiratnya. Ada orang yang urusan akhirat, akhiratnya bawa celaka sampai akhirat. Naudzubillah min dzalik. Saya akan jelaskan nanti. Bu, sebelum dilanjutkan saya nanyanya ke ibu-ibu Pak, walaupun ini maksudnya nyindir bapak-bapak juga. Cuman kalau ibu-ibu kan lebih baik hati. Karena ibu-ibu itu penuh perasaan. Kalau bapak-bapak kurang punya perasaan. Bapak-bapak punyanya banyak akal. Sehingga sering ngakali ibu-ibu. Tapi ternyata ibu-ibu sekarang banyak akal dan kurang pakai perasaan, gitu Bu? Enggak. Itu memang sudah kodratnya jadi wanita. Wanita itu perasaannya kuat, emosinya kuat. Bu, jujur ya Bu, mana yang sering dilakukan kita ini? Meneliti kekurangan kita atau meneliti kekurangan orang lain? Itu cepat jawabnya. Memang pelaku tuh kalau ngaku hebat loh. Kita ini kan lebih mudah lihat kekurangannya orang. Contoh jalan, lihat orang pakai pakaian, pakaian. Itu kalau ngomentari cepat, wah warnanya nggak matching. Betul ya? Itu baju kok coraknya seperti itu dipakai. Ini baru baju loh ya. Apalagi lihat cara jalannya, gaya banget. Nggak lihat dirinya. Coba kalau dirinya dilihat, podo wae. Jalannya ya kurang jelas juga, bajunya juga kurang matching ya, nggak sesuai. Tapi kalau neliti orang lain cepat komentarnya. Apalagi sekarang zaman grup WhatsApp, grup apalagi itu ya, grup itu ya. Wah itu kalau mengomentari orang lain cepatnya luar biasa. Bukan orang yang cerdas yang hobinya ngomentarin orang. Bukan orang yang cerdas yang hobinya neliti aib orang. Tapi orang yang cerdas adalah yang dia selalu introspeksi diri. Dirinya dicek betul. Contoh dari mulai subuh sampai sekarang, introspeksi diri. Sholat saya tadi, ini subuh kan udah genep berarti ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Betul kan ya? Sholat saya tadi ada enggak ya yang tidak berjamaah? Enggak ada yang jamaah Habib. Wah, rapotnya merah berarti. Merah apa?
merah dari jamaah. Masya Allah, satu hari kok sholat saya nggak ada yang berjamaah, rugi saya. Besok harus berjamaah, kan begitu. Ini namanya orang yang cerdas. Dari pagi sampai isya, cek sudah sodakoh belum. Masya Allah, sedekah yang paling murah aja nggak dilakukan, mesem, senyum. Wah, ternyata saya kurang sedekah senyum sama anak, kurang sedekah senyum sama suami, kurang sedekah senyum sama istri. Dari pagi sampai isya, cek sholawat saya berapa kali, cek istighfar saya berapa kali, cek ngucap kalimat tahlil berapa kali, cek cari ilmu berapa kali, cek buka WhatsApp berapa kali, cek ngebet mushaf berapa kali. Ini kalau kita cek terus diri kita, maka semakin hari tambah jelek atau tambah bagus? Jeleknya kelihatan, diperbaiki, akhirnya jadinya apa? Tambah bagus. Itu orang yang cerdas. Wa amila lima ba'dal maut. Kalau amal yang dipikir setelah mati nanti. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ini ngomong gak enak tapi harus diomongkan. Udah ketemu manusia yang gak mati gak? Ketemu ya di film. Namanya apa orang itu? Immortal. Ya, manusia yang gak mati itu. Film itu ya. Tapi yang dalam hidup nyata yang jenengan temukan manusia mati atau gak mati? Mati atau enggak mati? Mati atau enggak mati? Wah, sing buanter meneh. Mati apa enggak? Ya sudah, sadar. Mati, wafat, meninggal, dead, sedo, apalagi sudah. Jangan yang satu itu ya, kasar banget soalnya. Jangan. Saya udah paham jenengan mau ngomong itu. Jangan. Itu jangan diomongkan, itu enggak layak untuk pengajian, betul kan ya? Kalau mati ya rodok-rodok gitu. Tapi kalau yang satu itu jangan. Itu saya punya cerita tentang kalimat yang satu itu. Nanti aja kapan-kapan, jangan sekarang. Ya. Semua pasti akan pindah alam, pasti akan mati. Kalau cerdas, dan itu pasti kok. Ada yang nggak pasti mati. Tidak ada. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Malaikat pencabut nyawa nanti juga mati kok. Malaikat yang nyabut nyawa itu juga nanti dicabut nyawanya. Nanti mati. Pasti mati itu. Pertanyaan saya, lah yang kita lakukan saat ini untuk saat ini saja atau mikir setelah mati? Kalau yang cerdas adalah mikir setelah mati. Punya istri, ya dia pikir setelah mati bagaimana istriku ini bawa aku ke surga, kan begitu. Istrinya dijilbabi, Dik, kamu tuh kalau pakai hijab kok tambah ayu ya Dik ya, Masya Allah. Walaupun ngapusi, walaupun dusta, ngapusi, jane ya podo wae, misal begitu ya. Tapi karena pengen bawa istrinya itu ke surga, pengen istri ini bertahan sampai jannah. Ibu pengen berhubungan dengan suami yang soleh hanya di dunia atau sampai surga, Bu? Sampai surga, walaupun nanti di surga kenyataannya suamimu punya banyak bidadari. Betul ya Bu ya? Tetap pengennya sampai surga. Suami juga begitu. Saya itu kalau ketemu sama ibu-ibu yang suaminya udah meninggal duluan, namanya apa itu? Saya mau nyebut kurang etis gitu ya. Ibu-ibu yang suaminya udah meninggal duluan, itu namanya apa tuh? Julukannya apa? Jangan saya ngomong, apa itu namanya? Jadi kalau ada perempuan menikah terus suaminya meninggal duluan, itu perempuannya namanya apa? Kurang keras Bu, apa Bu? Apa? Jin. Yang keras tuh jauh di atas, namanya apa Bu? Oh, janda. Namanya janda, kalau suaminya meninggal duluan namanya janda. Itu kalau ibu-ibu yang udah statusnya janda, wafat suaminya, itu saking cinta sama suaminya ya, saking cinta sama suaminya, dioyoyoi sama orang nikah segera nikah, jawabannya enggak, susah aku mendapatkan seperti suamiku itu. Padahal waktu hidup dia jane yo
ya kerah terus gitu ya. Banyak konflik. Tapi istri takut nikah lagi. Nanti kalau ternyata nikah lagi ketemu pria yang jauh lebih ngeri, kan begitu. Dah yang ada itu dipertahankan, insya Allah ketemu di akhirat, kan begitu. Wa amila lima ba'dal maut, maka ketika hidup mikir buat setelah wafat, biar bisa bareng terus. Maka istrinya diajak sholat, suaminya diajak sholat. Istrinya dikasih hijab, suaminya ditutup aurat, kan begitu. Istrinya diajak sholawat, ya suaminya diajak istighfar, kan keren. Bareng yang dipikirkan setelah wafat. Mas, iya, yuk beli mobil, buat apa Dik? Berangkat pengajian. Lu keren loh ya. Judulnya udah dirubah kan, sama-sama beli mobil, nilainya juga berubah. Wa amila lima ba'dal maut. Beramal untuk setelah wafat. Dik, iya, aku izin ya. Izin apa Mas? Saya mau keluar kota seminggu. Ngapain Mas? Cari duit yang banyak. Untuk apa? Nyenengin kamu. Masya Allah. Nyenengin istri, pahala atau enggak pahala? Pahala. Niatnya untuk nanti kehidupan akhirat. Di dunianya senang, ganjaran akhirat. Enak atau enggak enak itu? Enak. Karena apa? Niatnya ini akhirat. Wa amila lima ba'dal maut. Beramal untuk kehidupan setelah wafat, yaitu cuman niatnya saja diperbaiki, selesai. Makan sama-sama makan, betul ya? Tidur sama-sama tidur, kerja sama-sama kerja. Kalau niatnya beda, pahalanya juga beda. Yang satu tidur ngorok masuk surga, yang satu tidur ngorok nasib gak jelas. Kenapa? Yang tidur ngorok ini tidurnya sama nyesel. Ini kalau tidurnya kelamaan rugi, aku nggak bisa tahajud, aku nggak bisa ini. Tidurnya sama pengen sekejap saja untuk nambah kekuatan ibadah. Sementara yang satu, wah kasur empuk, turu angler, senok subuh bablas, alhamdulillah. Ngeri atau nggak ngeri itu? Ngeri ini. Sama-sama tidur, yang satu berpahala besar, yang satu tidak nggak jelas. Wa amila lima ba'dal maut. Nah, wal ajizu, orang yang lemah akalnya, orang yang bodoh, yang nggak pandai, saking halusnya bahasa Nabi Muhammad SAW, wal ajiz, orang yang lemah akalnya loh, lemah, nggak dipakai. Siapa itu? Bukan orang yang IQ-nya rendah, karena fisik manusia ini sempurna dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang lemah adalah man atba'a nafsah, man adba'a nafsahu hawaha. Orang yang keinginan nafsu dan egonya dituruti. Jadi orang yang keinginan nafsu dan egonya dituruti. Makan itu baik atau enggak baik? Baik. Tapi kalau makan yang haram, baik atau enggak baik? Enggak baik. Marah karena Allah, baik atau enggak baik? Baik. Lihat anaknya enggak sholat, marah karena Allah, baik. Tapi kalau marah karena diklakson, baik atau enggak baik? Ini kan sama-sama marah ya. Naik motor, diklakson, dari bilang tin tin tin, muncul egonya ngamuk, miduk. Wah, tambah nantang, ngajak perang, ngajak berkelahi. Namanya nuruti ego, hawanya dituruti. Ini orang yang bodoh. Oh, saya ketemu orang bodoh model begini kok. Ketemu, untung saya nggak mandek. Kalau saya mandek juga ikut bodoh juga. Itu cerita ini udah saya ceritakan ribuan kali. Jenengan pasti ingat, insya Allah ingat. Waktu saya masih remaja, sekarang saya kan anak-anak statusnya. Duh, jenengan tertawain saya toh. Orang itu kalau semakin tua, semakin menjadi seperti anak-anak. Lupa. Anak-anak punya gigi enggak? Enggak. Nanti kalau semakin tua, semakin enggak punya gigi. Maka usia paling bagus usia remaja. Enggak tua, enggak muda. Betul kan ya? Remaja. Kalau saya ini anak-anak. Iya, jadi seperti anak-anak. Masya Allah, tim Jok datang saudara-saudara. Setelah melewati ribuan kritikan secara
online dan langsung. Ya, saya pun dapat jatah tim jok. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mumpung di jok yang panas, monggo diunjuk. Ibu-ibu jangan banyak berharap. Saya nggak percaya kalau tim jok sampai di atas. Karena ini kelihatannya menghabiskan stok kopi yang sisa di belakang ini. Bukan memang dikelola untuk dilebih-lebihkan. Kelihatannya begitu. Prasangka baik saya kepada panitia kopi. Alhamdulillah. Lanjut ya. Saya dulu waktu masih remaja, setir mobil lewat di, kalau kita mau ke Balai Kota Solo, itu ada kantor pos ya, ada kantor pos, belok kiri ke arah barat. Nah, sebelum perempatan pertama, kejadiannya di situ. Itu dulu 2 arah, sekarang satu arah. Seingat saya begitu ya, seingat saya dulu 2 arah. Nah, saya dari arah timur menuju barat. Kebetulan dari sebelah kanan saya, namanya saya setir mobil, orang nyalip kan dari kanan. Ada motor yang nyalip dari kanan. Betul atau salah? Betul. Nah, ada motor yang nyebrang dari depan. Betul atau salah? Betul. Namanya nyebrang kan, nggak ada yang salah toh? Nah, salahnya cuma satu. Salahnya cuma satu. Yang nyebrang nggak nunggu mobil saya lewat. Nggak nunggu mobil saya lewat. Tergesa-gesa. Selagi ada kesempatan dia langsung nyebrang. Tanpa melihat di belakang mobil saya itu ada motor kah, ada sepeda kah, ada mobil lain, nggak lihat. Yang penting dia lihat peluang, menurut perhitungannya, pancal gasnya, tekan gasnya, nyampe. Wong jalannya cuman lebarnya seberapa dalam perhitungannya, dan perhitungannya tepat. Perhitungannya tepat. Ces, itu yang kaget 2 orang. Yang pertama saya. Nah, karena di pinggir jalan nggak kelihatan mau nyebrang, tiba-tiba ngegas kan, ya kaget tuh ya. Kaget saya. Ternyata ada yang ikut kaget bareng saya. Siapa? Yang nyalip saya. Karena begitu nyalip tiba-tiba ada motor. Alhamdulillah gak tabrakan. Bagus atau gak bagus? Bagus. Yang ngageti selamat, yang dikageti selamat. Seharusnya bagaimana? Ngucap Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya golongan yang ngucap waktu itu Alhamdulillah. Alhamdulillah selamat. Tapi rupanya yang nyalip saya, ya, yang nyalip saya itu karena kaget, ya karena kaget, itu mengucapkan kalimat sakti yang tidak layak diucapkan, ya, tidak layak diucapkan, sambil noleh ke kanan, ke arah yang ngagetin. Lah yang dikagetin, yang ngagetin tadi, yang nyebrang tadi, dengar kalimat sakti tadi, ya langsung noleh juga, membalas kalimat sakti dengan kalimat yang lebih sakti. Akhirnya yang nyalip saya mandek di tengah jalan, yang nyebrang mandek di pinggir jalan. Kemudian diteriakin dari pinggir jalan, yen wani rene. Wah, yang terjadi saudara-saudara, saya tetap jalan. Kalau saya mandek berarti melu bodoh gitu kan ya. Saya buka jendela sambil berjalan, terus saya ucapkan wes selamat, ojo diterusno, kan begitu ya. Sudah selamat, jangan dilanjutkan. Ternyata atba'a nafsahu hawaha. 2 orang ini mengikuti egonya, Betul yang tadi nyalip saya tidak melanjutkan perjalanan, langsung menggok melu nyebrang, 2-duanya turun dari motor dan gelut di pinggir jalan. Saya lihat dari spion, 2-nya jotosan, saya lanjutkan perjalanan sampai geleng-geleng, menungso. Sudah dikasih selamat,
tapi cari celakanya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Ini contoh yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Lemah akalnya, orang pinter, bodoh. Sudah selamat tapi justru celaka. Gara-gara apa? Ngikuti ego. Contoh lagi, suami bodoh. Enak ngomongnya. Pulang kerja jam 9 malam, capek, sampai rumah istrinya teriak kondi. Wah, kalau orang Jawa gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Dari mana gitu ya? Indonesia banget itu. Dari mana itu? Kondi. Minen, bahasa Arabnya gitu ya. Minen, where are you? Where are you, di mana kamu ya? Where are you come from? Itu pertanyaan untuk orang baru datang dari luar negeri gitu ya. Bos kak roh aku. Pokoknya ngono gitu ya. Dari mana? Nadanya tinggi itu. Dari mana? Jawab, dari kantor. Jam segini kok baru nyampe. Mampir ya. Wow, ini istri ngikuti hawa nafsu. Man atba'an nafsahu hawaha. Gara-gara apa? Diteleponi HP-nya mati. Biasa sampai rumah jam 6, jam 7 belum nyampe. Di WA centang 1. Ditelepon HP-nya mati. Jam 8 ditelepon HP-nya mati. Jam 9 ternyata suaminya nggak mati. Alhamdulillah masih hidup sampai rumah. Betul kan ya? Alhamdulillah. Sampai rumah suaminya. Marah ini istri karena bisikan syaitan. Bojomu ki sengaja mateni HP. Karena dia mampir ke rumah mantannya. Setan niki. Tak kandhani Pak, wakeh setan model kaya ngene iki. Walaupun kadang-kadang setannya jelma manusia. Ojo percaya HP ini dipateni, mampir-mampir. WA dari sahabat karibnya. Jangan percaya handphonenya dimatikan itu. Jangan percaya kalau bilang baterainya habis. Memang sengaja dihabiskan. Oh, Masya Allah. Pokoknya model apapun mesti gak bakal menang. Ngelawan bojo emosi. Hawa nafsu yang diikuti. Dari mana? Dari kantor Bu. Enak tau jawabnya? Udah betul kan ya? Kok jam segini baru nyampe? Macet. Gak ada macet, corona kok macet. Mulai. Gak ada macet. Udah tak lihat dari GPS. Masya Allah. Gak ada jalur merah di situ. Ya di situ nggak merah Bu. Saya pulangnya nggak lewat situ. Tadi ada meeting di sono. Meeting di sono sama siapa? Ruwet Pak ini. Ruwet. Udah capek diruweti. Ya kan diruweti. Ini kalau ngikuti hawa nafsu, hawanya diikuti, jadinya apa? Perang. Aku ki wis kesel golek duit nggo awakmu, tapi modelmu kayak ngono. Tak turun yang ngarep. Wah. Pintu dibanting, tidur depan rumah. Rugi atau gak rugi? Rugi, bodoh. Sudah capek tidur di latar. Wonge ya teko. Kalau pinter kan lain, gak ngikuti hawa nafsu, langsung diparani, diambung badu dik sepuro nengkang kata, asli macet, wis selesai kan? Ambungan, tempeli 1.000, tinggal kolah, selesai. Bu, bukan maksud saya merendahkan wanita, enggak. Tapi ini kan bahasa cinta kan begitu, gitu loh ya. Kalau punyanya 10 miliar ya kayak 10 miliar itu. Amin untuk Masya Allah. Nah, ketaan tuh modelnya benar. Itu yang diharapkan ibu-ibu. Oh, saya udah tanya sama ibu-ibu kok. Bu, gimana? Kalau suami begitu-begitu terus ngasih hadiah ibu 10 juta gimana? Mesem beb, itu ya benar. Mesem beb. Bukan materialis, bukan. Tapi memang butuh materi. Masya Allah. Cium keningnya, kasih pelukan, ya, pergi ke kamar mandi, cuci muka, wudhu, sholat, selesai.
Bes itu ngomong, Dik, makan malamnya mana? Ora ono, yakin. Kalau dia teriak-teriak, kamu jangan ikut teriak, yang benar. Ora ono, ya wis, tak anu yang pakai dunia itu loh, maya itu ya, pakai aplikasi, tak pesen saja saya pakai apa namanya yang go itu ya. Go-nya kan sekarang macam-macam itu kan ya. Ngaku ora dibayar, mau tak iklan no, ya. Klik, gua pesennya langsung 5. Kok tuku 5 ngopo? Loh kan yang 3 jatahmu, 2 jatahku. Wah. Taruh aja makan. Adik, dulang tah itu. Kan enak. Ngapain ngikuti hawa nafsu? Dijadikan bahan perang. Itu bodoh. Man atba'u nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Dalam hadis lain al-amani. Hawa nafsunya dituruti terus, tapi ngelamunnya, oh nanti diampuni sama Allah. Allah kan Maha Pengampun. Oh nanti diampuni sama Allah. Allah kan Maha Pengampun. Oh nanti diampuni sama Allah. Allah kan Maha Pengampun. Ini namanya orang bodoh. Kalau orang pintar nggak ngelamun. Orang pintar langsung aksi. Astagfirullah. Kok kayak ngene aku? Astagfirullah. Langsung sedekah. Ini mudah-mudahan dosa saya dihapus sama Allah Ta'ala. Nih sedekah dulure DKI. Ponakane ditelepon. Gimana kabarnya kuliahnya? Alhamdulillah sudah mulai online offline. Ya, tapi masih begini. Nek apa kamu? Biasa mikrolet. Ya udah besok Om kasih mobil. Masya Allah. Langsung ponakane dengan muga-muga dawa umur. Ponakannya akan mendoakan mudah-mudahan panjang umur. Padahal nih omnya ya niat nih, Pak D-nya palingnya niat. Moga-moga kalau ponakan saya senang kuliah, dia naik mobil ya, nanti pahalanya banyak, dosa saya diampuni Allah Ta'ala. Itu baru namanya orang pintar. Jelas sampai di sini? Nah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, telitilah diri kalian sebelum nanti kalian diteliti di hari kiamat. Kalau sekarang udah kita sibuk neliti, punya dosa diistighfari, ya punya salah sama orang minta maaf, diteliti betul. Nanti ketika meninggal tuh ya nol. Karena udah salahnya sudah dibereskan di dunia. Sehingga nanti di akhirat diteliti yang nggak punya salah, nol, zero. Nah, jangan sampai nanti kita di akhirat diteliti. Maka sibuklah meneliti di dunia ini. Siapa yang di dunia ini dia sibuk meneliti dirinya, maka nanti di akhirat hisabnya akan ringan, perhitungan amalnya akan ringan. Tidak ada yang perlu dihitung lagi. Dah lanjut. Ya lewat. Ini hadis yang pertama riwayat Imam Tirmidzi. Naam. Kemudian Maimun bin Mihran berkata, la yakunul abdu taqiyan, seorang hamba tidak dikatakan sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah Ta'ala hatta yuhasiba nafsah, sebelum dia mampu meneliti dirinya seperti dia meneliti partner bisnisnya. Orang itu kalau bisnis join 2 orang, itu kan ya diawasi betul temennya itu. Wah, ini pengeluarannya bagaimana nih, betul enggak nih catatan pengeluarannya ini, jangan-jangan ini ada markup ini. Nah, ini jajan di situ pengeluarannya cuma 100.000 ditulis 1 juta. Diteliti betul nih. Kalau orang itu kerjasama dengan orang lain. Kalau kita sudah meneliti diri kita seperti meneliti partner bisnis kita, teliti dan setiti betul, maka kita akan selamat. Makan ini dapatnya dari mana ya? Mat'amu. Kita makan ini dapatnya dari mana? Kemudian pakaian ini dapatnya dari mana? Halal enggak nih makanan saya? Halal enggak pakaian saya? Kalau kita teliti diri kita seperti itu, ya insya Allah selamat. Ya insya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat online Suara Dakwah Muslimin Muslimat rahimahullah. Baru saja kita telah menyimak kajian Habib Novel Al-Idrus tentang cerdas menjadi diri lebih baik sebagai bekal menuju akhirat. Semoga dalam kajian ini dapat menjadikan pemahaman kita menjadi lebih baik dari sebelumnya yang belum kita pahami. Dari saya Taufik sebagai admin Suara Dakwah menyampaikan terima kasih, dan bila ada salah kata, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga langkah kaki kita dan ilmu yang kita dapat dalam kesempatan kali ini
dapat membawa keberkahan untuk kita, beserta orang-orang terdekat kita, dan juga semua saudara seiman. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.